Selamat pagi para pecinta budidaya air tawar, khususnya pecinta budidaya ikan nila. Hari ini saya akan memperlihatkan kolam ikan nila saya. Kolam ini adalah kolam air tenang yang tidak ada sumber air masuk, tidak menggunakan aerator ataupun tidak menggunakan pompa. Jadi kolam ini para sahabat semua hanya mengandalkan air hujan dan serapan air dari sekitarnya. Para pecinta budidaya ikan nila, kolam saya ini berukuran kecil, hanya berukuran sekitar 1,5 meter kali 7. Nah, jadi tidak terlalu besar. Dan di sini sudah saya pelihara banyak, maksud saya sudah saya pelihara lama ikan nila, juga ada ikan mas, dan tidak pernah saya kuras kolamnya. Kolam ini hanya saya pergunakan sebagai sarana hiburan. Ya, ketika kita memberi makan ikan-ikannya, hati kita menjadi senang, sekaligus juga untuk pemenuhan gizi di rumah tangga. Karena terkadang ketika kita pengen makan ikan dari kolam sendiri, kita tinggal pancing. Jadi ikan di sini sudah turun temurun, sahabat pecinta budidaya ikan nila. Artinya bahwa ikan yang pertama sekali, atau saya sebut dengan generasi pertama dari ikan yang saya pelihara di sini, mungkin sudah habis saya pancing, dan sekarang yang tersisa di sini adalah generasi-generasi berikutnya, yang merupakan anak-anak dari ikan nila yang pertama sekali saya pelihara. Jadi sahabat pecinta budidaya ikan nila, itulah keunggulan daripada membudidayakan ikan nila. Karena dia mudah berkembang biak, sehingga kita cukup sekali membeli bibit, tetapi kita bisa menikmati hasilnya kapan saja. Jadi sahabat pecinta ikan nila, sebelum saya lanjutkan, saya akan kasih makan dulu ikan nila saya. Saya akan kasih makan dulu, ya. Nah, sahabat pecinta ikan nila boleh lihat ikannya sudah mulai muncul makan, ya. Ya, ikannya malu-malu, tidak terlalu ganas makannya. Dia hanya muncul ke permukaan, makan, lalu masuk lagi. Pembawaannya slow, sahabat sekalian. Tapi ikannya cukup besar-besar nih. Walau masih anakan dari yang sebelumnya, tetapi sudah cukup besar-besar ikannya. Jadi pada sahabat sekalian mungkin sering bertanya-tanya, apakah kita bisa membudidayakan ikan nila di kolam air tenang? Maka saya katakan bisa. Para sahabat sekalian jangan ragu untuk memulai, karena ikan nila itu sangat cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Apalagi dia sudah generasi kedua dan seterusnya, maka adaptasinya sudah sangat tinggi. Jadi tidak ada lagi kendala yang kita hadapi ketika kita membudidayakan ikan nila di kolam air tenang. Nah, jadi para sahabat sekalian, ketika Anda ragu, maka hari ini saya katakan jangan ragu. Maka silahkan mulai, lakukan langkah pertama. Ya, saudara sekalian, silakan buat kolamnya. Kemudian ketika sudah berisi air, ya biarkan dulu beberapa lama. Ini cara paling sederhana yang saya kasih tahu kepada sahabat sekalian. Saya tidak melakukan perlakuan khusus dulu di awal saya membudidayakan ikan nila di kolam saya ini. Jadi saya cukup gali kemarin, saya cukup gali tanahnya. Kemudian sesudah saya gali,
sudah berisi air, ya, saya biarkan selama sebulan. Nah, saya biarkan selama sebulan. Hanya waktu itu saya siram dengan E4 perikanan, ya. Saya campur air E4 perikanan. Waktu itu saya siramkan sekitar 10 tutup botol, ya, sekali seminggu saya siram ke kolamnya selama sebulan. Nah, saya hanya melakukan perlakuan seperti itu. Kemudian sebulan kemudian saya lalu beli bibit. Nah, saya beli bibit, kemudian mulai saya tebar bibitnya ke dalam kolam. Nah, alhamdulillah ya, ikannya semua bisa hidup waktu itu. Mungkin tingkat kematiannya ketika baru beradaptasi di kolam ini mungkin hanya sekitar 10-15% yang gagal untuk beradaptasi. Dalam arti bahwa 10-15% tingkat kematiannya waktu itu. Nah, tetapi itu sudah sangat luar biasa, dan sampai hari ini ikannya masih mampu bertahan. Ya, masih mampu bertahan, dan ini sudah generasi kesekian karena sudah sering saya pancing untuk kebutuhan, kadang-kadang untuk kebutuhan ya ikan di rumah, ya. Jadi itu keunggulannya para sahabat sekalian. Artinya nanti ketika Anda membudidayakan ikan nila, Anda sekali tanam ikannya, Anda boleh panen berkali-kali karena dia cepat berkembang biak, ya. Sehingga Anda tidak repot lagi untuk membeli bibit baru lagi untuk memulai kembali. Artinya kita hanya cukup menanam sekali, kemudian kita boleh memanennya berkali-kali, ya. Kalau misalnya saudara pengen makan ikan di rumah dari kolam sendiri, tinggal pancing. Nah, kita bisa sambil memancing sambil bersantai. Kemudian kebutuhan gizi di rumah terpenuhi, ya. Jadi para sahabat sekalian, selain ikan nila, di sini juga saya buat ikan mas sebenarnya. Ada ikan mas, ya, tuh bisa saudara lihat, ya. Kalau tadi ini ya, ini ikan masnya. Jadi ini tinggal beberapa yang ada ikan masnya. Karena juga sudah ada yang sudah dimasukkan ke dalam kuali ikan masnya, ya. Oke lah para sahabat, kita putar dulu ke belakang saya. Kita kasih makan yang sebelah sini. Ya. Ya, sebelah sini karena mungkin saya terlalu dekat, ikannya jadi malu-malu untuk makan. Nah, tapi sudah mulai muncul tuh. Ya, mungkin saya terlalu dekat karena saya berdiri ini di atas kolamnya para sahabat. Saya berdiri di atas kolam, ya. Nah, saya ada di tengah-tengah kolam ini. Saya buat kayu untuk tempat pijakan saya. Jadi ketika saya memberi makan, ya, supaya saya bisa memandang ikannya dengan baik, saya buat kayu nih seperti ini. Nah, ini kayunya pijakan saya di tengah kolam, ya. Jadi saya bisa memberi makannya sambil saya bisa pandang ikan-ikannya, ya. Nah, ini yang agak jauh, ya, ikannya nggak malu-malu, ya. Jadi kalau saya memancing di kolam ini para sahabat, besar ikannya itu kadang sudah 3 sekilo, ya. Sudah besar ikannya, bisa 3 sekilo dia. Jadi enak ketika kita pancing, misalnya kita cukup pancing 4 atau 5 ekor, sudah cukup untuk kebutuhan makan untuk ya 5 orang di rumah sekali makan, ya, 1 ekor 1 orang. Nah, karena sudah besar-besar para sahabat, sudah lebih besar dari telapak tangan kita lah, ya. Nah, jadi buat para sahabat semua yang ingin membudidayakan ikan nila di kolam air tenang, maka jangan ragu, dengan cara yang paling sederhana pun kita bisa memelihara ikan nila, ya. Artinya kita tidak perlu perlakuan khusus, tidak perlu banyak mengikuti teori-teori yang mungkin banyak disampaikan oleh para pembudidaya, ya. Tetapi dengan cara yang paling sederhana seperti yang saya lakukan, kita bisa membudidayakan ikan nila. Yaitu tinggal gali kolamnya, ya, biarkan selama sebulan airnya tergenang di dalam kolam. Nah,
Kemudian mungkin sekali seminggu boleh siram dengan emam perikanan yang sudah dicampur dengan air. Lalu sebulan kemudian saudara sudah boleh memasukkan bibit ikan yang saudara beli, ya. Oke, para sahabat pecinta budidaya ikan nila, itu dulu ya informasi yang ingin saya sampaikan. Bagi para sahabat yang ingin memulai, selamat memulai, dan semoga para sahabat berhasil. Dan sekali lagi saya ingatkan, kolam saya ini adalah kolam air tenang yang hanya mengharapkan air hujan, ya, tanpa aerator, tanpa pompa, tanpa ada air masuk dari sumber yang lain, ya, hanya mengandalkan air hujan, tetapi ikannya bisa hidup sehat, ya, bisa besar-besar, dan bisa kita nikmati hasilnya. Sekian dan terima kasih buat para sahabat pecinta budidaya ikan nila. Selamat pagi dan salam sehat.